A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program keluarga muslim ya, di mana insyaallah kita akan mencoba ya upaya bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah, sehingga kemudian kita bisa berkumpul ya dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema tentang jangan lupakan kebahagiaan di dunia. Ada sebahagian keluarga ya di dalam kehidupan ini, ya, keluarga-keluarga muslim yang seolah-olah kemudian karena ingin disebut zuhud ya, bersungguh-sungguh ya di dalam menjalankan agama, kemudian seolah-olah melupakan kenikmatan duniawi ya, gitu ya. Ini juga menjadi salah satu pemicu keretakan di dalam rumah tangga ya, bahkan bisa berujung kepada perceraian sebetulnya. Fenomena ini sebetulnya sudah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada seorang sahabat Nabi ya, yang bernama Abu Darda ya kalau nggak salah. Abu Darda ya. Beliau ini dilaporkan ya, oleh istrinya ya. Abu Darda ini melaporkan istrinya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini itu best friend lah ya, sahib ya, teman dekatnya Abu Darda. Jadi satu ketika istrinya Abu Darda ini mengatakan bahwa sahabatmu ya atau saudaramu sudah tidak ada hajat lagi dengan dunia. Karena dan pertanyaan itu muncul karena Sayyidina Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda kok nggak keurus. Artinya penampilannya itu tidak menggambarkan seorang istri yang terurus gitu ya, kan beda ya. Kalau istri diurusin suami kan kelihatannya ya resik gitu ya, bersih, rapih ya. Kemudian juga ya tubuhnya juga terjaga ya, nggak melar lah. Yang melar jangan tersinggung ya. Ya kita bisa bedakan lah ya, terutama para suami lah bisa mafhum ya. Istri-istrinya dia nampak pada diri istri Sayyidina Abu Darda ini tidak ada masalah gitu. Pokoknya ada masalah kelihatannya. Kemudian ketika ditanya ya, kenapa? Kemudian beliau mengatakan sahabatmu atau saudaramu Abu Darda sudah tidak memiliki hajat dunia lagi. Nah kemudian diselidiki oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, ternyata memang beliau ya mengambil
pemahaman ya, prinsip ya, bahwa untuk zuhud ya, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah ya harus meninggalkan kesenangan dunia. Jadi saking cintanya kepada Allah, ingin konsentrasi, fokus ya, beribadah kepada Allah, maka kemudian beliau mengabaikan segala hal yang dalam pandangan beliau bersifat duniawi, termasuklah kemudian itu ya, memenuhi hajat seksualnya ya, kepada istri, atau juga tingkah laku interaksi gitu ya. Ya, kan kalau suami istri itu kan ngobrol bareng, makan bareng ya. Kemudian jalan bareng ya, ada family time lah gitu ya. Nah, itu kemudian diabaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, di mana ya waktu-waktu yang beliau lalui dalam kehidupannya ya lebih banyak kemudian beribadah ya, seperti misalnya sholat ya, saum ya. Jadi saumnya ya hampir tiap hari saum. Kemudian kalau malam siangnya saum, malamnya sholat malam lama. Jadi kemudian ya kalau orang saum kan nggak ada berhubungan dengan istri gitu ya. Kemudian kalau malam ya, kalau dia menghabiskan waktu sholat malam, dia nggak mau diganggu oleh istrinya gitu kan. Nah, kalau udah hubungan seksual kan harus mandi wajib lagi gitu kan. Jadi nggak mau terganggu dengan itu, jadi dia nggak menggauli istrinya. Dan ini kemudian ternyata ya, dalam pandangan Sayyidina Salman Al-Farisi udah nggak benar ini. Ya. Walaupun niatnya adalah beribadah ya kepada Allah, konsentrasi beribadah kepada Allah, tapi kemudian ini udah melenceng nih gitu ya. Sehingga kemudian beliau ingin meluruskan itu ya, lalu kemudian Sayyidina Salman datang ke rumahnya Abu Darda, lalu kemudian disambut oleh Sayyidina Abu Darda dan kemudian dihidangkan makanan. Nah, ketika dihidangkan makanan ya Abu Darda kemudian silakan makan Salman gitu ya. Tapi Sayyidina Abu Darda memang datangnya kan untuk meluruskan ya. Maka dia bilang, saya nggak mau makan sendiri. Kamu juga harus makan. Ya, maka akhirnya Abu Darda makan bareng. Ikut makan. Jadi hari itu puasanya dibatalkan. Nah, kemudian malamnya dia nginep. Ya, Abu Darda kemudian sholat malam gitu kan. Tapi kemudian Salman Al-Farisi negur ya. Tidurlah katanya kan. Ya, disuruh tidur sama Sayyidina Salman, maka dia tidur. Malamnya bangun lagi. Kemudian Sayyidina Salman juga bangun, lalu diperintahkan lagi, tidur. Jadi mau sholat disuruh tidur lagi. Nah, malam udah lewat, lalu kemudian seperti di akhir malam baru kemudian Sayyidina Salman membangunkan Sayyidina Abu Darda. Abu Darda bangun, sekarang bangunlah ya, sholatlah. Maka kemudian dua-duanya sholat malam. Selesai sholat ya, Sayyidina Salman kemudian berbicara kepada Sayyidina Abu Darda ya. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu, maksudnya istrinya dan anak-anaknya, juga mempunyai hak atas dirimu, maka tunaikan hak mereka. Nah, jadi nasihat itu ya nyangkutlah ya di dalam benak Sayyidina Salman Al-Farisi. Allah memang punya hak atas diri kamu. Badan kita ini punya hak juga atas hak dirinya gitu kan. Kemudian juga keluarga juga punya hak atas diri kita. Maka beliau mengatakan tunaikan hak mereka. Jadi jangan hanya menunaikan hak Tuhan dalam hal misalnya ibadah ya. Ya ibadah ya sholat jalankan, tapi juga kita punya badan yang harus dibawa istirahat. Ya, tidur secukupnya gitu ya. Ya, makan ya harus dipenuhi lah makan begitu kan. Kemudian istri keluarga punya hak juga. Ya, istri ingin digauli gitu kan. Anak juga ingin dilayani, ya, diajak bermain gitu kan. Dibawa healing begitu.
Itu juga harus dipenuhi karena itu hak mereka. Jangan gara-gara kemudian ingin memenuhi hak Tuhan lalu kemudian hak badan kita lalaikan, hak istri kita lalaikan, hak anak-anak kita lalaikan. Nah, jadi nggak boleh begitu. Secara umum begitulah kira-kira pandangan dari Sayyidina Salman Al-Farsi. Karena beliau merasa tidak nggak pas lah gitu ya. Apa iya begitu? Maka beliau kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian menceritakan kepada beliau apa yang terjadi dengan diri beliau dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Justru kemudian Rasulullah mengatakan Salman benar. Ini ada di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari ya, kisah ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi yang benar. Maka dalam hal ini ya, model-model suami ya, Anda kita sebagai kepala rumah tangga ya, istri juga sama lah ya sebagai istri gitu kan, harus memahami konteks ini. Jadi jangan sampai karena ingin ya, kita serius ya di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki hubungan kita dengan Allah lalu kemudian kita mengabaikan hak-hak yang sebetulnya Allah juga amanahkan ya, bahwa keluarga adalah amanah dari Allah, bahwa badan kita juga amanah dari Allah ya, yang kemudian harus dijaga hak-haknya ya, dijaga kesehatannya, kebaikan. Ini kan dari amanah Allah, maka semua itu juga bagian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita melupakan kebahagiaan di dunia. Jadi jangan sampai kemudian ya, semangat kita beribadah membuat kita lupa bahagia, gitu ya. Kan jangan begitu ya, jangan lupa bahagia. Gitu. Kan orang suka komen begitu. Maka dalam hal ini, kalau berbicara rumah tangga gitu kan, ya ketika Anda sebagai suami berpikir, aduh ingin konsentrasi deh kepada Allah. Udah capek ngejar dunia begitu ya, lalu kemudian ngambil jalan sebagaimana jalannya Sayyidina Abu Darda, maka itu satu hal yang tidak tepat, bahkan boleh dikatakan salah. Nah, itu kan karena Allah sendiri di dalam surah Al-Qasas ya, surah yang ke-28 di ayat yang ke-77 ini sering saya kutip ayat ini ya. Allah menegaskan wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah, ya carilah dari apa yang Allah anugerahkan kepada kamu kebahagiaan negeri akhirat. Ini tujuan utama hidup kita ini, mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi kata Allah juga ya wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan engkau lupakan bahagian dari kenikmatan dunia. Bahwa kita sekarang bukan hidup di akhirat, kita hidup di dunia, maka kita tidak boleh juga kemudian melalaikan ya, bagian kita di dunia, ya, melalaikan kebahagiaan kita di dunia. Apalagi itu kalau kaitannya dengan orang lain, ya, dengan keluarga, dengan istri, ya, dengan anak, dengan kerabat, ya. Yang sifatnya mereka memang punya hak, Allah berikan hak. Diri kita ini diamanahkan kewajiban memenuhi hak-hak mereka. Nah, itu kan termasuk juga hak diri kita ya, bahwa diri kita juga harus istirahat ya, healing ya dari berbagai tekanan begitu kan. Nah, perlu makan enak juga begitu kan. Maka itu jangan dilalaikan. Allah tegaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagian ya kenikmatan dunia yang memang Allah sediakan, Allah halalkan. Ya, dalam hal ini memang ya tentu ya kita sadari bahwa yang disebut dengan kenikmatan di sini yang halal gitu ya, yang tidak melanggar syariat ya, dan kemudian juga kalau bicara orang Islam itu apa? Tidak berlebih-lebihan. Ya, Allah juga menegaskan ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Rasulullah mengatakan khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baik perkara di tengah-tengah ya. Dengan dunia begitu, dilupakan nggak boleh. Udahlah sebagaimana tadi Abu Darda ya, nggak boleh juga.
Jor-joran juga nggak boleh gitu kan. Tenggelam ya hidup kita demi memenuhi kebahagiaan dunia gitu kan. Ya, sampai lupa kita ya target utama adalah mengejar akhirat, ini juga tidak boleh. Tapi di tengah-tengah antara itu, artinya cukuplah ya, cukup terpenuhi. Karena memang ya, kita ini hidup di dunia, kita ini bagian dari dunia. Nah, kalau berbicara dunia, ya memang Allah tegaskan di dalam surah Ali Imran ya ayat yang keempat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mat'aul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak ya, dari jenis emas, perak, ya, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menegaskan, ya, disebutkan zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia, bahwa memang itu bagian dari fitrah kita. Bahwa kita ini punya gairah, punya fashion, punya hasrat ya terhadap ya kenikmatan dunia. Kalau bicara baju ya kita punya hasrat keinginan ya pengen pakai baju yang bagus. Kalau punya pasangan pengen punya pasangan yang tampan, yang cantik begitu kan. Kalau udah nikah pengen punya anak ya. Kalau bisa sepasang laki perempuan kan begitu. Nah itu memang Allah jadikan keinginan itu. Maka memenuhinya bukanlah sesuatu yang salah, ya, bukanlah sesuatu yang terlarang, diharamkan. Ya, karena itu Allah jadikan. Ya. Kenapa Allah jadikan? Ya karena memang ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mulk ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan ya, hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Nah, Allah jadikan hasrat itu, gairah itu, keindahan itu dalam diri kita supaya kemudian kita bisa ya, menjadi pribadi yang paling baik di dalam beramal. Ya. Ya, menjadi pribadi yang tidak mengabaikan kebaikan di dalam memenuhi itu. Ya, kita punya istri gitu kan ya, kita ingin beramal kepada istri kita dengan hasrat itu, kita ingin lihat istri kita tampil cantik, maka kita belikan pakaian yang layak kepada dia, pakaian yang bagus kepada dia, yang kalau dipandang membuat kita menjadi suka. Kan seneng kalau melihat istri ya pakai skincare bagus gitu kan. Ya, jangan kasih preskare aja ya. Kasih juga skincare gitu kan, pakai baju yang bagus ya, kasih minyak wangi yang enak baunya gitu kan. Kita kan pengen begitu. Itu kan bagian dari amal kita sebetulnya ya. Ya, maka kita jadikan ya hasrat yang ada di dalam diri kita, ya kecenderungan kita kepada apa yang Allah sebutkan tadi ya, kepada wanita, kepada anak, kepada harta ya, emas, perak, kuda ya, kendaraan maksudnya, kemudian juga binatang ternak, sawah ladang, dalam rangka apa? Menjadi pribadi yang paling baik di dalam beramal soleh gitu ya. Nah, maka dari sini kemudian ya prinsip ini tadi ya, bahwa memenuhi itu ya bukan mengejar ya, mengejar boleh ya, mengejar ya atau memporsir diri kita untuk memenuhi itu ya, tidak semestinya kemudian disifati sebagai budak dunia ya, begitu ya. Ini ngejar dunia mulu, duniawi nih, karena ada orang ngomongnya begitu ya. Nah, itu tidak sepenuhnya tepat begitu kan. Nah, karena apa? Ya karena memang itu Allah jadikan. Allah ada, ya Allah tumbuhkan dalam diri kita. Tetapi bukan untuk kemudian diumbar. Harus direm. Nah, ya, karena sifat orang Islam kan itu tadi ya. Ya pelit enggak boleh, ya, boros juga enggak boleh, ya tengah-tengah. Sama kayak tadi ya. Melupakan tidak boleh, mengabaikan tidak boleh, mengejar habis-habisan juga tidak boleh. Nah, makanya Allah tegaskan di sini, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya. Jadi jangan sampai kemudian
ya kesibukan kita ya mencari kebahagiaan dunia, kemudian melalaikan kita bahwa sesungguhnya kenikmatan kebahagiaan yang hakiki itu nanti adanya di surga, bukan di dunia. Ya, jadi jangan sampai kalau kata para tokoh ya, mengejar mati-matian sesuatu yang tidak akan dibawa mati gitu ya. Jadi jangan sampai mengejarnya mati-matian. Yang ngejarnya nggak usah mati-matian, ya sambil hidup lah gitu ya. Tetap hidup, tetap hati ini hidup, ingat kepada Allah di dalam memenuhi hasrat kita terhadap kebahagiaan dunia ya. Kita pengen lihat anak-anak kita sekolahnya bagus ya, pendidikannya terjamin, itu kan perlu effort ya, perlu usaha, perlu upaya ya, kejar gitu kan ya. Apa cara yang bisa dilakukan, lakukan gitu kan. Istri ya ngelihat suami nafkah ngasih kurang banyak nih ya, kurang cukup nih gitu kan ya, karena ternyata masih ada keperluan yang belum tertutupi ya, tapi suami udah napasnya udah habis ya, pergi pagi pulang sore gitu kan. Maka istri minta izin ke suami, boleh nggak ya bunda atau saya gitu kan. Istri ngomong bantu ya cari nafkah. Dagang misalnya ya, kalau dokter ya praktek begitu kan, kalau guru yang ngajar ya, supaya kemudian apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang menjamin kebahagiaan dunia tadi kemudian bisa terpenuhi. Diusahakan seperti itu. Maka itu jadi amal saleh dan itu akan menjadi perekat di dalam kebahagiaan rumah tangga kita. Tapi tetap dengan prinsip apa? Inna sholat, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162 hingga ayat yang ke-163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini prinsip ya suami istri di dalam mengejar atau mencari ya kebahagiaan dunia. Prinsipnya apa? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi kita ya membahagiakan anak, membahagiakan istri, membahagiakan diri kita ya dengan segala kecukupan. Niatkan itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Memang ini Allah perintah, ya Allah kan memerintahkan kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah kan. Nah, jadi ada ayatnya. Kita itu diminta oleh Allah ya, jangan sampai meninggalkan zuriatan di'afa ya, keturunan atau generasi yang lemah. Lemah ekonomi kan termasuk gitu ya. Maka kita perkuat ekonomi kita supaya kemudian anak kita hidupnya ya, ekonominya tidak lemah ya, tapi terjamin. Niatkan itu karena memenuhi perintah Allah. Kenapa sih Pak jadi duit begitu amat? Ya Allah perintahkan supaya anak saya ini nggak jadi pengemis nanti ya. Kalau saya meninggal adalah harta ya yang saya tinggalkan kepada mereka sehingga mereka nggak perlu lagi ngemis-ngemis ya, minta-minta ke saudaranya gitu kan. Masing-masing udah dibagi, ini rumah buat kamu, ini ruko toko buat kamu, kan enak gitu. Tinggal kamu konsentrasi aja ya, beribadah kepada Allah. Nanti punya suami, punya istri yang baik, lahirkan keturunan yang baik yang juga akan menyembah Allah. Nasihat kita begitu kepada anak kita. Kan bagus kalau begitu. Istri juga sama ya, dibeliin barang-barang bagus supaya apa? Supaya kamu tampil cantik ya, di depan aku suamimu sehingga kemudian aku tidak tergoda untuk berzina. Kan bagus itu. Karena zina itu diharamkan Allah. Nah, itu yang kemudian yang harus dilakukan oleh suami. Ya, karena memang ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, ya kita hidup di dunia ya, dan dunia kemudian ya, hukumnya begitu. Ya. Kalau mau enak kemana-mana ya harus ada kendaraan ya. Untuk ada kendaraan ya bisa beli atau ya bayar begitu kan ya. Mungkin kita nggak punya mobil tapi kemana-mana kendaraan ada ya. Sekarang kan bisa naik taksi ya, taksi online gitu kan, atau taksi apa gitu kan. Memang nggak punya mobil tapi kemana-mana ya naik mobil, naik angkutan umum yang nyaman kan begitu. Ya, kalau di compare nih, kalau naik kereta yang ekonomi dengan yang eksekutif, ya tentu kita lebih nyaman naik yang eksekutif kan begitu. Ya kan itu kan harus dipenuhi juga, tiketnya kan mahal gitu ya. Nah, maka itu kita penuhi.
Tetap dengan kaidah, dengan koridor bahwa apa itu semua dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dan ingat ya, ketika kita sudah mulai terlena ya, atau supaya jangan sampai kita ini terlena ya, lupa dengan tujuan itu bahwa kita ini melakukan itu karena Allah. Ingat-ingat juga ya bahwa dunia ini tidak abadi. Ya memang kita berusaha mencari kebahagiaan di dunia ini, tetapi ingat dunia ini bukan tempat terakhir buat kita. Ada tempat yang paling akhir, yang mentok, nggak akan kemana-mana lagi. Ya disitulah kita selama-lamanya, itu akhirat. Maka ingatlah apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tiap-tiap jiwa ya, terus segala sesuatu yang bernafas itu pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah katakan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kebaikan ya, kekayaan ya, kenikmatan dunia yang kita rasakan itu juga bagian dari fitnah. Karena kan Allah sebutkan di sini ya, wa nabluukum bisyarri wal khair. Fitnah. Jadi fitnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Fitnah yang baik apa ya? Itulah ya, kekayaan, istri yang cantik, anak yang baik, ya sempurna gitu ya, sepasang gitu kan, cantik, tampan, kekayaan yang melimpah. Itu kan bagian dari fitnah yang baik yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang baik Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian itu menggagalkan tujuan utama kita mencari kebahagiaan akhirat. Karena Allah menegaskan wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Jadi rem juga gitu kan, ingat-ingat juga ya bahwa kita ini enggak akan lama di dunia. Ya, ada tempat yang lebih abadi yang justru itulah yang menjadi penentu ya selamat celakanya kita. Maka kemudian motivasi diri kita ya untuk kemudian kembali kepada Allah. Manfaatkan harta kita ya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, apakah ketampanan, kecantikan, kecerdasan, kepintaran, keterampilan, semuanya dalam rangka mencari ridho Allah bersama dengan keluarga kita. Ya, ada uang banyak, kayak aja anak-anak umroh setahun sekali gitu ya, bulan Ramadan kan bagus ya. Nanti selesai umroh ya jalan-jalan lah ya keliling dunia, ke Eropa, kemana gitu kan. Jadi jangan ke Eropanya aja yang dikejar, umrah nggak pernah. Nah, ini lalai kita dari kebahagiaan negeri akhirat. Ya, ajak anak makan di tempat yang enak, yang bagus. Dan jangan lupa kemudian juga ya beli makanan yang sama, yang enak, berikan kepada kerabat, tetangga, ya, panti asuhan, ya, anak yatim. Oh ternyata makanan hotel mahal itu begini ya, mereka ngerasain juga. Karena Allah perintahkan kita berbagi. Nah inilah ya yang sebetulnya diharapkan dari keluarga-keluarga muslim. Nah, gitu ya. Ada, cuman barang begini kan langka. Gitu ya. Kenapa itu harus kita fokus ya ke situ? Karena Allah menegaskan di dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, siapa yang berbuat sebesar biji zarah ya, sekecil apapun ya perbuatan baik itu, yarah, nanti Allah akan nampakkan, dia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan walaupun kecil sedikit, dia juga akan melihatnya. Jadi jangan sampai kemudian ya, apa yang kita lakukan dengan keluarga kita ya dalam konteks mencari dan menikmati kebahagiaan dunia justru menjadi amal buruk, menjadi keburukan ya. Punya harta malah jadi sombong ya, punya kecantikan malah jadi bermaksiat, ya, selingkuh, zina dan sebagainya. Karena nanti itu semua akan Allah nampakkan ya, di hadapan semua manusia. Dan ujungnya adalah balasan dari Allah. Kalau buruk yang kita lakukan di dunia ini, maka Allah akan memberikan kita balasan berupa siksa. Nauzubillah min dzalik.
Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.